Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Irfani Fauzia. Saya dari kelas karyawan 2020 NIM 2004 01140072. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pesawat sederhana. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat bantu manusia dalam memudahkan usaha atau pekerjaan. Apa saja sih macam-macamnya? Nah, ada 4 macam pesawat sederhana. Yang pertama ada tuas, yang kedua ada katrol, dan yang ketiga ada bidang miring, dan terakhir ada roda berporos. Pada kesempatan ini saya memfokuskan pada bidang miring. Sebelumnya, apakah kalian tahu bidang miring itu apa? Bidang miring merupakan suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Bidang miring memberikan keuntungan, yaitu memungkinkan kita memindahkan suatu benda ke tempat lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Meskipun demikian, bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu jarak yang harus ditempuh untuk memindahkan benda tersebut menjadi lebih panjang atau lebih jauh. Apa saja sih jenis-jenis bidang miring? Yang pertama ada bidang miring diam. Pada bidang miring diam, bendalah yang bergerak sepanjang bidang miring. Contohnya tangga rumah, jalan berkelok-kelok, dan lain-lain. Selanjutnya bidang miring bergerak. Pada bidang miring bergerak, benda diam di atas bidang miring dan bidang miring itu sendiri yang menaikkan benda. Contohnya skrup. Sebelum kita beralih ke contoh soal, kita harus mengetahui tentang rumus untuk menghitung gaya. Rumusnya itu adalah F sama dengan W kali H per S. Untuk keterangannya, F itu gaya dengan satuan N, W adalah berat benda, satuannya N, H kecil itu adalah tinggi bidang miring atau M, S adalah panjang bidang miring atau M juga. Nah, di sini saya akan memberikan suatu contoh soal terkait dengan rumus yang tadi. Fani menaikkan sebuah benda yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah menaikkan benda tersebut, Fani menggunakan papan yang panjangnya 5 meter. Ujung papan yang satu bertumpu di atas mobil dengan ketinggian 1 meter, dan di ujung yang lainnya bertumpu di atas tanah hingga membentuk bidang miring. Berapakah gaya yang diperlukan Fani untuk memindahkan benda tersebut jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, jadi massa benda dikali percepatan gravitasi. 5 kilo kali 10 M per S kuadrat. Hasilnya 50 N. Yang diketahui W sama dengan 50 N, H sama dengan 1 M, S sama dengan 5 M. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah F. Berapa F? Tadi rumusnya F sama dengan W kali H per S. F sama dengan 50 M yang tadi dikalikan 1 M per 5 M. Hasilnya adalah 10 N. Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis merupakan sebuah angka yang menunjukkan beberapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Selanjutnya untuk rumusnya, Km sama dengan S per H, Km sama dengan W per F, di mana Km merupakan keuntungan mekanis, S panjang bidang miring atau M, H tinggi bidang miring atau M, W berat benda atau N, dan F
adalah gaya atau N. Nah, di sini saya juga menyajikan satu soal terkait yang tadi. Fani menaikkan sebuah benda yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah menaikkan benda tersebut, Fani menggunakan papan yang panjangnya 5 meter. Ujung papan yang satu bertumpu di atas mobil dengan ketinggian 1 meter dan ujungnya yang lainnya bertumpu di atas tanah hingga berbentuk bidang miring. Jika gaya yang dikerjakan Fani 10N, berapakah keuntungan mekanisme? Yang diketahui S dan H. S-nya ada 5 meter, H-nya itu 1 meter. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan keuntungan mekanis. Jadi KM sama dengan S per H. KM, S-nya tadi 5 per H-nya itu 1M, sama dengan 5 bagi 1 adalah 5. Selanjutnya ada KM sama dengan W per F. KM nya ada 50 sama dengan per 10N. Jadi 50 bagi 10 adalah 5, dimana W nya itu 50, F nya itu 10N. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.